Matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah gorden usang di sebuah rumah kecil. Di dalamnya, terlihat seorang pria parubaya bernama Raka, tengah duduk di meja kayu sederhana dengan secangkir kopi hitam panas di tangannya. Wajahnya tampak tenang, meski ada sedikit kerutan di sudut matanya, jejak dari tahun-tahun perjuangan hidup yang ia lalui. Di sampingnya, Nisa, istrinya, tampak sibuk merapikan dapur. Nisa adalah wanita cantik dengan senyum yang seringkali terlihat manis, tetapi belakangan ini ekspresinya lebih sering dingin dan tidak sabar. Mereka telah menikah selama 6 tahun, dan meski awalnya penuh cinta, hubungan mereka mulai retak karena tekanan finansial. "Raka, kamu yakin kita bisa bertahan bulan ini?" tanya Nisa dengan nada ketus, memandang suaminya dengan tatapan penuh kecewa. Gaji di toko material itu bahkan tak cukup untuk bayar cicilan listrik. Raka hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Aku tahu kondisinya sulit, tapi aku akan cari cara. Aku sudah janji padamu dulu, kan? Aku akan menjaga kita baik-baik saja." Nisa mendengus pelan, lalu berbalik ke arah wastafel. "Janji tinggal janji. Kalau saja kamu punya pekerjaan yang layak, mungkin kita tidak harus hidup seperti ini," katanya dengan nada yang semakin tajam. Raka hanya diam. Ia tidak ingin berdebat lagi. Sudah berkali-kali ia mendengar kalimat serupa dari Nisa, dan meski hatinya terasa perih, ia selalu memilih untuk menelan rasa sakit itu. Baginya, Nisa adalah segalanya, dan ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan istrinya. Sore harinya, Raka berjalan pulang dari tempat kerjanya di sebuah toko material bangunan. Ia mengenakan kaos polos yang sudah sedikit pudar warnanya dan celana jeans lusuh. Meski lelah, langkahnya tetap tegap, membawa beban hidup dengan kesabaran yang luar biasa. Namun, begitu ia memasuki kompleks perumahan sederhana tempat mereka tinggal, beberapa tetangga langsung berbisik-bisik saat melihatnya lewat. "Dasar miskin, masa istri secantik Nisa mau sama dia?" celetuk Butini, salah satu ibu-ibu penggosip di kompleks itu. "Iya, kasihan sekali Nisa. Pasti kapok nikah sama orang kayak gitu," tambah Bu Siti, yang lainnya. Raka pura-pura tidak mendengar, meski setiap kata menusuk hatinya seperti pisau. Ia hanya terus berjalan, mempercepat langkahnya menuju rumah. Namun, dalam hati, ia merasa semakin terbebani. Apakah benar ia tidak pantas memiliki kehidupan yang lebih baik? Apakah ia gagal menjadi suami yang baik? Di malam hari, saat Nisa sudah tertidur, Raka duduk sendirian di ruang tamu dengan laptop tua yang ia pinjam dari temannya. Layar komputer menyala redup, menampilkan sebuah dokumen rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dokumen itu berisi informasi tentang sebuah rekening bank dengan saldo yang sangat besar, miliaran rupiah. Juga ada sertifikat kepemilikan aset properti di beberapa negara. Namun, semua itu masih tersembunyi di balik nama samaran. Raka menatap layar itu dengan mata penuh konflik. Ia ingat bagaimana ia sengaja meninggalkan kehidupan lamanya sebagai anak seorang konglomerat ternama. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia memutuskan untuk hidup mandiri tanpa mengandalkan warisan keluarga. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan caranya sendiri. Namun, tekanan dari lingkungan dan perlakuan Nisa yang semakin dingin membuatnya mulai ragu. Apakah ini saatnya untuk mengungkapkan rahasia besarnya? Atau apakah ia harus terus memendamnya demi prinsip hidupnya? Pagi itu, suasana di rumah kecil Raka dan Nisa terasa lebih tegang dari biasanya. Nisa sedang sibuk mencuci pakaian di halaman belakang, dengan wajah yang tampak semakin muram. Sementara itu, Raka duduk di depan meja makan, mencoba menikmati sarapannya, nasi putih dan ikan asin sederhana yang ia masak sendiri. "Nisa, kita harus hemat lagi bulan ini," kata Raka pelan, mencoba memecah keheningan. "Aku sudah bicara dengan bos di toko material. Dia bilang proyek baru akan datang minggu depan. Aku bisa lembur untuk tambahan penghasilan." Nisa menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu berbalik menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Lembur? Lagi? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu cuma pura-pura sibuk? 6 tahun menikah, tapi hidup kita tetap saja seperti ini. Kapan kita bisa punya rumah yang layak? Kapan kita bisa hidup tanpa selalu khawatir soal uang?" Raka menunduk, meremas-remas ujung serbet di pangkuannya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bekerja keras bukan hanya demi uang,
tapi juga demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mandiri tanpa warisan keluarganya. Namun, kata-kata itu tak pernah keluar dari mulutnya. Ia takut Nisa tidak akan mengerti. Aku hanya butuh waktu, jawab Raka akhirnya, suaranya hampir berbisik. Tapi aku sudah tidak punya waktu lagi. Raka? Bentak Nisa, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku capek. Capek melihatmu diam saja sementara orang-orang lain sudah maju. Apa kamu bahagia hidup seperti ini? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk nasi di depannya, hatinya terasa seperti dipenuhi batu besar. Setiap kata yang keluar dari mulut Nisa terasa seperti cambuk yang menyakitkan. Tapi ia tahu, Nisa hanya mengungkapkan apa yang ia rasakan, kekecewaan dan frustrasi karena harapannya tak kunjung terwujud. Setelah percakapan tegang dengan Nisa, Raka memutuskan untuk pergi ke kota dengan alasan ada urusan penting di toko material. Namun, sebenarnya ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Adit, teman lamanya dari masa kuliah yang sudah lama tidak ia temui. Halo, Raka. Lama tak jumpa. Sapa Adit dengan antusias saat melihat Raka di sebuah kedai kopi kecil di pusat kota. Raka tersenyum tipis. Hai, Adit. Betul sekali, sudah lama ya. Keduanya duduk bersama, memesan 2 cangkir kopi. Selama beberapa menit, mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing. Adit bercerita bahwa ia sekarang bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan sudah memiliki rumah mewah di pinggir kota. Lalu bagaimana denganmu, Ra? Masih kerja di toko material? Tanya Adit, penasaran. Raka mengangguk pelan. Ya, masih. Hidupku sederhana, tapi cukup untuk bertahan. Adit memandang Raka dengan raut wajah bingung. Tapi, tunggu dulu. Bukankah kamu anak Pak Arman? Konglomerat yang terkenal itu? Kenapa kamu malah bekerja di toko material? Kamu seharusnya tinggal di villa atau apartemen mewah, bukan di rumah kecil seperti yang aku dengar. Raka tersenyum getir. Itu dulu, Adit. Sekarang aku hanya ingin hidup mandiri. Ayahku sudah tiada, dan aku tidak ingin bergantung pada hartanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Adit mengangguk, meski tampak ragu. Aku mengerti prinsipmu, tapi apakah itu sepadan dengan semua tekanan yang kamu hadapi? Kamu terlihat sangat lelah, Ra. Komentar Adit membuat Raka terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa hidupnya penuh tekanan, baik dari pekerjaan, lingkungan, maupun hubungannya dengan Nisa. Namun, ia belum siap untuk menyerah pada prinsipnya. Di sore hari, setelah pertemuannya dengan Adit, Raka kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Ia duduk di tepi kasur di kamarnya, memandangi dokumen rahasia yang ia simpan di dalam laci meja kecil. Dokumen itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia adalah pewaris sah dari kekayaan keluarganya. Kenapa hidup harus begini sulit? Gumam Raka pelan, tangannya gemetar saat menyentuh dokumen itu. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Tapi ia juga ingat bagaimana ibunya pernah berkata, jangan sia-siakan apa yang sudah diberikan Tuhan padamu, Nak. Harta itu bukan hanya milikmu, tapi juga tanggung jawabmu untuk digunakan dengan bijak. Raka menutup matanya rapat-rapat, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan tetap mempertahankan prinsip hidup mandirinya? Ataukah ia akan menggunakan kekayaan itu untuk memperbaiki hidupnya dan Nisa? Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah Nisa akan tetap mencintainya jika ia mengungkapkan rahasia ini? Malam itu, Raka dan Nisa diundang ke rumah orang tua Nisa untuk acara makan malam keluarga. Sejak awal, Raka sudah merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa keluarga Nisa, terutama ibunya, Bu Ratna, tidak pernah menyukainya. Bagi Bu Ratna, Raka hanyalah pria miskin yang tidak pantas mendapatkan anaknya. Saat mereka tiba, suasana di meja makan sudah tegang. Bu Ratna duduk di ujung meja dengan wajah dingin, sementara ayah Nisa, Pak Herman, hanya diam sambil sesekali melirik Raka dengan tatapan kasihan. Jadi, bagaimana pekerjaanmu sekarang, Raka? Tanya Bu Ratna dengan nada sinis, memotong pembicaraan ringan tentang cuaca. Masih di toko material itu? Raka tersenyum tipis,
mencoba tetap tenang. Ya, Bu, masih sama. Alhamdulillah, pekerjaannya cukup menjanjikan. Bu Ratna tertawa kecil, nada suaranya terdengar seperti ejekan. Menjanjikan? Kamu sebut menjanjikan kalau gajinya bahkan tak cukup untuk bayar cicilan motor apalagi rumah? Nisa, kamu benar-benar harus pikirkan ulang hidupmu bersama dia. Nisa langsung menunduk, wajahnya memerah karena malu. Ia tidak berani menatap Raka, yang hanya duduk diam dengan rahang mengeras. Setiap kata Bu Ratna seperti menusuk hatinya lebih dalam. Bu, aku sudah bilang berkali-kali, aku bisa menjaga Nisa dengan baik, jawab Raka pelan, namun nada suaranya mulai terdengar tajam. Aku mungkin tidak kaya, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Tapi usahamu tidak cukup, Nak, potong Pak Herman, akhirnya angkat bicara. Kehidupan ini keras, Raka. Kamu butuh lebih dari sekadar niat baik. Kamu butuh modal besar untuk bertahan. Raka mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan amarah. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia punya modal besar yang tak terbayangkan oleh mereka. Namun, ia memilih diam. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan rahasia besarnya. Setelah acara makan malam yang menyakitkan itu, Raka dan Nisa pulang ke rumah dalam keadaan canggung. Di dalam mobil, Nisa tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru saat mereka sampai di rumah, ia akhirnya meledak. Kenapa kamu selalu diam saja saat mereka menghinamu? Bentak Nisa, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu biarkan mereka menghina kita seperti sampah. Aku malu, Raka. Malu karena aku menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa membela diri. Nisa, aku... Raka mencoba menjelaskan, tapi Nisa langsung memotongnya. Apakah kamu bahagia hidup seperti ini? Apakah kamu bahagia membuatku selalu direndahkan oleh keluargaku sendiri? Jika kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengubah hidup kita? Raka terdiam. Kata-kata Nisa terasa seperti cambuk yang menyadarkannya. Selama ini, ia berpikir bahwa kesederhanaan adalah nilai hidup yang harus dipertahankan. Namun, melihat betapa tersiksanya Nisa, ia mulai meragukan prinsipnya. Aku akan cari cara, kata Raka akhirnya, suaranya bergetar. Tapi aku butuh waktu. Kamu selalu bilang butuh waktu, tapi apa hasilnya? Kapan kamu akan berubah, Raka? Nisa berbalik masuk ke kamar, meninggalkan Raka sendirian di ruang tamu. Malam itu, setelah Nisa tidur, Raka duduk di depan laptopnya lagi. Ia membuka dokumen rahasianya, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Setelah pertemuan dengan keluarga Nisa dan ledakan emosi Nisa, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus memendam rahasia ini. Ia memutuskan untuk menghubungi salah satu pengacara keluarganya, Pak Andi, yang selama ini ia percayai untuk menjaga kerahasiaan hartanya. Pak Andi, saya butuh bantuan Anda, kata Raka melalui telepon. Suaranya terdengar serius, meski ada sedikit ragu. Ada apa, Raka? Apakah ada masalah? Tanya Pak Andi, penasaran. Saya ingin mulai menggunakan aset-aset yang dulu saya titipkan pada Anda. Saya butuh rencana untuk mengungkapkannya secara perlahan. Tapi ini sangat rahasia. Jangan beritahu siapapun, termasuk keluarga saya. Pak Andi terdiam sejenak, lalu menjawab, baik, Raka. Saya akan mulai mempersiapkan semuanya. Tapi ingat, keputusan ini akan mengubah hidupmu selamanya. Raka menarik napas panjang. Aku tahu tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Pagi itu, Raka mengambil cuti sehari dari pekerjaannya di toko material. Ia berpura-pura akan pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, padahal ia diam-diam menuju sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan Pak Andi, pengacara keluarga yang telah dipercaya menjaga rahasia asetnya selama bertahun-tahun. Pak Andi menyambut Raka dengan senyum hangat, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Lama tak jumpa, Raka. Apa kabarmu? Raka tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Baik, Pak. Tapi ada banyak hal yang harus saya bicarakan. Keduanya duduk di ruang rapat yang luas dan modern, jauh berbeda dari rumah sederhana tempat Raka tinggal.
Pak Andi membuka laptopnya dan mulai menunjukkan data-data terkait aset-aset yang dimiliki Raka, mulai dari rekening bank hingga properti di beberapa negara. Inilah semua yang kamu titipkan padaku setelah ayahmu meninggal, kata Pak Andi, menunjuk layar laptop. Semua ini masih dalam kondisi aman, dan nilai asetmu bahkan sudah berkembang pesat. Raka menatap layar itu dengan campuran emosi, kebingungan, keraguan, dan sedikit ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah momen besar dalam hidupnya, tetapi ia juga sadar bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, hubungannya dengan Nisa, pandangan orang-orang terhadapnya, dan bahkan identitasnya sendiri. Aku ingin mulai menggunakan sebagian aset ini, kata Raka pelan. Tapi aku tidak ingin langsung mengungkap semuanya. Aku butuh rencana yang matang. Pak Andi mengangguk, memahami situasi Raka. Baik. Kita bisa memulai dengan membeli aset kecil atau membuka usaha baru atas namamu. Tapi ingat, Raka, sekali kamu mulai menggunakan uang ini, tidak ada jalan kembali. Orang-orang akan mulai bertanya. Raka mengangguk mantap. Aku siap. Ini demi masa depanku dan Nisa. Beberapa hari kemudian, Raka mulai mengambil langkah pertama. Ia membeli mobil bekas yang cukup bagus, meskipun tidak terlalu mewah, untuk menggantikan motornya yang sudah tua. Ia juga memperbaiki atap rumah mereka yang sering bocor saat hujan, serta membeli perabotan baru untuk dapur. Nisa, yang awalnya tidak menyadari perubahan ini, akhirnya mulai curiga. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan, ia melihat Raka masuk ke rumah dengan membawa tas belanja penuh barang-barang baru. Raka, apa ini? Tanya Nisa, menunjuk tas belanja itu. Oh, ini hanya beberapa barang kecil untuk rumah, jawab Raka, berusaha terdengar santai. Tapi dari mana uangnya? Kamu kan tidak punya bonus atau apapun dari toko material itu. Raka tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku hanya menabung sedikit-sedikit, Nis. Jangan khawatir. Namun, Nisa tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raka. Sementara itu, perubahan kecil di rumah Raka dan Nisa mulai menarik perhatian tetangga. Butini, salah satu ibu-ibu penggosip di kompleks itu, langsung memberitahu teman-temannya tentang mobil baru Raka. Katanya dia cuma kerja di toko material, tapi kok tiba-tiba bisa beli mobil ya? Celetuk Butini, dengan nada penasaran. Iya, aneh sekali. Mungkin dia dapat warisan dari nenek moyangnya, tambah Bu Siti, tertawa kecil. Desas-desus ini sampai ke telinga Nisa, yang semakin curiga pada suaminya. Suatu malam, setelah makan malam, Nisa akhirnya mengajukan pertanyaan langsung kepada Raka. Raka, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba kita bisa punya uang untuk membeli semua ini? Tanya Nisa, nada suaranya penuh tekanan. Raka menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Ia tidak bisa lagi berbohong, tapi ia juga belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Nisa, percayalah padaku. Aku hanya ingin membuat hidup kita lebih baik. Aku punya cara sendiri untuk melakukannya. Tapi aku janji, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Nisa menatap Raka dengan ragu. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya, Raka. Jangan sembunyikan apapun dariku. Beberapa hari setelah percakapan tegang dengan Nisa, suasana di rumah kecil mereka semakin tidak nyaman. Nisa terus-menerus memperhatikan Raka dengan tatapan penuh curiga. Ia mencoba mengorek informasi lebih jauh, tetapi Raka hanya memberikan jawaban samar-samar. Suatu pagi, saat Nisa sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah amplop besar yang terselip di bawah tumpukan koran tua di rak buku. Penasaran, ia membukanya dan menemukan beberapa dokumen penting, sertifikat properti atas nama Raka yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Nisa, apa yang kamu lakukan? Tanya Raka tiba-tiba muncul dari belakang, wajahnya langsung pucat saat melihat amplop di tangan Nisa. Raka, ini apa? Kenapa ada sertifikat atas namamu untuk rumah di Jakarta Selatan? Dan ini, rekening bank? Tanya Nisa, suaranya bergetar antara marah dan bingung. Raka mendekat pelan-pelan, mencoba merebut amplop itu, tapi Nisa mundur selangkah. Nisa, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu bagaimana, Raka? Apakah kamu selama ini menyembunyikan sesuatu dariku?
Apakah kamu punya uang banyak tapi pura-pura miskin? Raka menunduk, meremas-remas ujung bajunya. Ia tahu bahwa saat ini sudah tiba. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tapi tolong, dengarkan aku sampai selesai. Nisa mengangguk, meski wajahnya masih penuh kemarahan. Baik, jelaskan. Raka mengambil napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa ia adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat terkenal, Pak Arman, yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Setelah kematian ayahnya, ia memilih untuk meninggalkan kehidupan mewahnya dan hidup mandiri tanpa menggunakan warisan keluarganya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada harta orang tuaku, kata Raka, suaranya terdengar lemah namun tulus. Aku bekerja di toko material karena aku ingin merasakan perjuangan hidup seperti orang lain. Aku tidak ingin menjadi pria yang hanya mengandalkan warisan. Nisa terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Raka. Namun, rasa penasaran dan kecewa masih menguasai pikirannya. Lalu kenapa sekarang kamu mulai menggunakan uang itu? Apakah karena tekanan dari keluargaku? Atau karena kamu merasa bersalah? Bukan karena itu, jawab Raka cepat. Aku melakukannya karena aku melihatmu menderita, Nisa. Aku melihat betapa stresnya kamu karena keadaan kita. Aku tidak ingin melihatmu direndahkan oleh keluargamu atau tetangga kita. Aku hanya ingin membuat hidup kita lebih baik. Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau bahagia. Kenapa kamu tidak pernah bilang ini sejak awal? Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun? Aku takut, jawab Raka pelan. Aku takut kamu akan berubah. Aku takut kamu hanya akan mencintaiku karena hartaku, bukan karena aku. Nisa terdiam lama, lalu akhirnya duduk di kursi dekat meja makan. Ini terlalu banyak untuk diproses, Raka. Aku butuh waktu. Sementara itu, desas-desus tentang Raka semakin meluas di lingkungan kompleks. Butini dan ibu-ibu lainnya mulai menduga bahwa Raka adalah pewaris keluarga kaya yang sedang menyamar. Bahkan, ada yang menghubungi media lokal untuk mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang Raka. Pada malam harinya, Raka menerima telepon dari seorang wartawan bernama Dedi yang menanyakan tentang aset-asetnya dan hubungannya dengan keluarga Arman. Maaf, Pak Raka, kami hanya ingin konfirmasi. Apakah benar Anda adalah pewaris tunggal keluarga Arman Group? Tanya Dedi, nada suaranya penuh antusias. Raka langsung memutus telepon itu tanpa menjawab. Ia tahu bahwa rahasia besarnya mulai terbuka dan ia tidak siap menghadapi sorotan publik. Keesokan harinya, saat Raka pergi bekerja, ia melihat beberapa orang di toko material mulai memperhatikannya dengan tatapan aneh. Ada juga beberapa orang asing yang datang ke toko hanya untuk melihatnya dari dekat. Raka merasa dunianya mulai runtuh. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi itu, Raka terbangun dengan perasaan cemas. Ia membuka ponselnya dan langsung disambut oleh berita-berita viral di media sosial. Judul-judul sensasional seperti, pria misterius di toko material ternyata pewaris konglomerat. Dan, Raka Arman, kisah pria kaya yang menyamar sebagai buruh biasa, memenuhi halaman utama portal berita lokal. Foto-foto lamanya, baik ketika ia masih anak muda kaya raya maupun saat ini di toko material, dipajang di berbagai situs. Bahkan ada video wawancara singkat dengan beberapa tetangga kompleks yang memberikan komentar pedas tentang kehidupan pura-puranya. Aku tidak tahu apa-apa soal hartanya, kata Butini dalam salah satu video, dengan nada sinis. Tapi jelas sekali dia menipu kita semua. Raka meremas ponselnya dengan marah, lalu melemparnya ke kasur. Ia tahu bahwa rahasia besar ini sudah sepenuhnya terbuka, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi. Nisa, yang sedang duduk di ruang tamu, melihat ekspresi panik di wajah Raka. Ini sudah lepas kendali, ya? Tanyanya pelan, nada suaranya campuran antara simpati dan kecewa. Raka mengangguk, matanya penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa sejauh ini. Aku hanya ingin hidup sederhana, tapi semua orang seolah-olah ingin mencari tahu siapa aku. Sore harinya,
Raka dipanggil oleh keluarga Nisa untuk datang ke rumah mereka. Suasana di sana sangat tegang. Bu Ratna, Ibu Nisa, langsung menyambut Raka dengan tatapan dingin dan penuh kemarahan. Jadi, selama ini kamu pura-pura miskin? Kamu main-main dengan keluargaku? Dengan putriku? Bentak Bu Ratna, suaranya nyaring memenuhi ruangan. Raka mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, aku tidak bermaksud menipu siapapun. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada warisan keluargaku. Tapi kamu membuat putriku menderita. Kamu biarkan dia hidup dalam kemiskinan sementara kamu punya uang miliaran rupiah. Tambah Pak Herman, ayah Nisa, dengan nada marah. Nisa duduk diam di sudut ruangan, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Di satu sisi, ia merasa dikhianati oleh Raka. Di sisi lain, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa semua ini bukan sepenuhnya kesalahan suaminya. Kamu pikir kami akan menerima permintaan maafmu begitu saja? Lanjut Bu Ratna, suaranya semakin meninggi. Keluargaku sudah direndahkan olehmu selama bertahun-tahun. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah pewaris kaya, dan itu malah membuat kami tampak bodoh. Raka menunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa ia telah melukai keluarga Nisa, meskipun itu tidak disengaja. Malam itu, setelah pertemuan keluarga yang penuh emosi, Raka kembali ke rumah dalam keadaan hancur. Ia duduk di tepi kasur, memandangi dokumen-dokumen asetnya yang tersebar di atas meja. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, apakah aku salah? Apakah aku seharusnya tidak pernah mencoba hidup mandiri? Nisa masuk ke kamar, wajahnya penuh konflik. Raka, Aku belum bisa memaafkanmu, katanya pelan, suaranya bergetar. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya. Raka mengangguk, menatap Nisa dengan mata penuh rasa bersalah. Aku mengerti, Nisa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin menjadi pria yang layak untukmu. Nisa duduk di sampingnya, mengambil napas panjang. Aku tahu kamu bukan pria jahat, Raka. Tapi semua ini terlalu besar untuk aku proses. Mungkin kita butuh waktu untuk memikirkan langkah berikutnya. Setelah percakapan itu, Raka memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia memanggil pengacaranya, Pak Andi, untuk mulai memindahkan sebagian besar asetnya ke nama amal dan yayasan pendidikan. Ia juga memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di toko material dan pindah ke tempat yang lebih tenang, sebuah desa kecil di luar kota. Aku tidak ingin hidup dalam sorotan lagi, kata Raka kepada Pak Andi melalui telepon. Aku hanya ingin hidup damai, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan semuanya. Pak Andi terdiam sejenak, lalu menjawab, ini adalah keputusan besar, Raka. Tapi jika ini yang kamu yakini, maka aku akan mendukungmu. Raka yang duduk di depan laptopnya, menandatangani dokumen-dokumen untuk memindahkan asetnya ke Yayasan Amal. Di latar belakang, terlihat foto pernikahannya dengan Nisa yang tersenyum bahagia. Namun kali ini, senyum itu terasa seperti kenangan yang jauh. Raka menatap layar laptopnya, lalu bergumam pelan, maafkan aku, Nisa. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untukmu. Meski itu berarti aku harus melepaskanmu. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa daun-daun gugur berserakan. Dunia Raka telah berubah selamanya, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Beberapa hari setelah keputusannya untuk meninggalkan kota, Raka mulai mengemas barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pindah ke desa kecil di luar kota, tempat yang jauh dari keramaian dan sorotan media. Semua asetnya telah dipindahkan ke Yayasan Amal, kecuali sejumlah kecil uang yang ia sisakan untuk kebutuhan hidup sederhana. Nisa, yang masih bingung dengan perasaannya sendiri, hanya bisa diam melihat suaminya bersiap pergi. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya pelan, nada suaranya penuh keraguan. Raka berhenti sejenak, menatap Nisa dengan mata penuh kesedihan. Aku harus pergi, Nis. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Media, tetangga, bahkan keluargamu semuanya sudah terlalu berat untuk aku hadapi. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah ini akhir dari segalanya? Tanya Nisa,
Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, Nis, jawab Raka jujur. Aku hanya ingin memberi kita waktu untuk memikirkan semuanya. Jika kamu masih ingin bersamaku, mungkin suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Tapi sekarang, aku butuh ruang untuk menyembuhkan diri. Nisa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala, mencoba menahan tangisnya. Setelah mengemas barang-barang terakhirnya, Raka melangkah keluar rumah dengan tas ransel besar di pundaknya. Di pintu, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Nisa yang masih berdiri di ruang tamu. Terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui bersama, Nis, kata Raka pelan, suaranya penuh emosi. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Nisa hanya mengangguk, meski hatinya hancur. Ia menonton dari balik jendela saat Raka masuk ke dalam mobil tua yang ia pinjam dari temannya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Raka tiba di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamaju, tempat ia memilih untuk memulai hidup baru. Udara di sana segar, penduduknya ramah, dan suasana tenang membuatnya merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menyewa sebuah rumah sederhana di pinggir sawah, dengan halaman luas yang ditanami berbagai sayuran. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk bekerja sebagai relawan di pusat pendidikan lokal, membantu anak-anak desa belajar membaca dan menulis. Hidupnya sekarang sangat berbeda dari kehidupan lamanya, baik sebagai buruh toko material maupun sebagai pewaris kaya. Ia merasa lebih ringan, meskipun ada rasa kosong yang terus menghantui pikirannya. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan Nisa dan apa yang mungkin sedang ia lakukan. Namun, Raka mencoba fokus pada kehidupan barunya. Ia mulai menulis buku harian, mencatat setiap momen kecil yang ia anggap berharga. Ia juga mulai belajar memainkan gitar tua yang ia temukan di pasar loak setempat, menciptakan lagu-lagu tentang cinta, pengorbanan, dan kedamaian. Sementara itu, di kota, Nisa berusaha melanjutkan hidupnya tanpa Raka. Namun, kepergian suaminya meninggalkan lubang besar dalam hatinya. Ia sering duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan mereka yang tersimpan di album kenangan. Keluarganya, terutama Bu Ratna, mencoba meyakinkan Nisa bahwa ia lebih baik tanpa Raka. Dia hanya mempermainkanmu, Nisa. Kamu pantas mendapatkan pria yang lebih baik, kata Bu Ratna, meskipun nada suaranya terdengar dingin dan penuh penyesalan. Namun, Nisa tidak bisa sepenuhnya setuju. Ia mulai menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang egois atau manipulatif. Ia hanya memiliki prinsip hidup yang kuat, prinsip yang membuatnya rela meninggalkan kekayaan demi membuktikan nilai-nilai kesederhanaan. Suatu hari, Nisa memutuskan untuk mengunjungi Pak Andi, pengacara keluarga Raka, untuk mencari tahu lebih banyak tentang keputusan suaminya. Pak Andi, apakah Raka benar-benar menyerahkan semua hartanya untuk amal? Tanya Nisa, suaranya penuh ketidakpercayaan. Pak Andi mengangguk mantap. Ya, Nyonya. Dia memutuskan untuk menggunakan hartanya demi membantu orang lain. Itu adalah keputusan yang sangat bijak, meskipun sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Nisa terdiam, mencerna informasi itu. Ia merasa malu atas sikapnya yang keras dan kurang pengertian selama ini. Ia mulai menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang pantas direndahkan, melainkan pria yang patut dihormati karena integritasnya. Beberapa minggu kemudian, Nisa memutuskan untuk mengunjungi Desa Sukamaju. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kehidupan Raka sekarang. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di desa kecil itu, dan dengan bantuan penduduk setempat, ia menemukan rumah Raka di pinggir sawah. Saat ia datang, Raka sedang duduk di halaman depan, memainkan gitarnya sambil menatap langit sore. Saat melihat Nisa, ia terkejut, tapi tetap tersenyum tipis. Nisa? Kenapa kamu di sini? Tanya Raka, suaranya penuh kebingungan. Aku ingin melihatmu, jawab Nisa pelan, matanya berkaca-kaca. Aku ingin meminta maaf, Raka. Aku salah. Aku tidak mengerti betapa besar pengorbananmu selama ini. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang, Nis. Aku juga minta maaf karena tidak mengatakan semuanya dari awal. Keduanya duduk berdampingan di halaman, memandangi matahari terbenam yang memerah di cakrawala.
Meskipun belum ada kata-kata tentang masa depan, ada rasa damai yang mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa minggu setelah kedatangan Nisa ke desa kecil, hubungan mereka mulai membaik. Nisa memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Raka, membantu mengurus kebun sayur dan berinteraksi dengan penduduk desa. Awalnya, ia merasa canggung karena tidak terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang jauh lebih sederhana dibandingkan kota. Namun, lama-kelamaan ia mulai menikmati ketenangan dan kehangatan komunitas di sana. Setiap pagi, Nisa membantu anak-anak desa belajar membaca dan menulis di pusat pendidikan lokal, sementara Raka melanjutkan pekerjaannya sebagai relawan. Di malam hari, mereka duduk bersama di halaman depan rumah, berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan harapan-harapan kecil untuk masa depan. Aku tidak pernah tahu bahwa hidup bisa sesederhana ini, kata Nisa suatu malam, sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku selalu mengejar materi tanpa sadar bahwa aku kehilangan hal-hal penting dalam hidup. Raka tersenyum tipis, matanya penuh rasa syukur. Kadang kita butuh kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang sebenarnya penting, Nis. Aku juga belajar banyak dari semua ini. Nisa menoleh ke arah Raka, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Raka. Aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahanku. Raka mengangguk pelan, lalu berkata, kita sama-sama belajar, Nis. Dan aku senang kamu ada di sini sekarang. Beberapa bulan kemudian, Nisa memutuskan untuk mengunjungi keluarganya di kota. Ia ingin menjelaskan kepada mereka tentang keputusan Raka dan bagaimana kehidupan mereka sekarang. Meskipun awalnya ragu, ia merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saat Nisa tiba di rumah keluarganya, Bu Ratna langsung menatapnya dengan tatapan dingin. Jadi, kamu masih bersama pria itu? Tanyanya, nada suaranya penuh sindiran. Nisa duduk tegak, mencoba tetap tenang. Ibu, aku datang ke sini bukan untuk berdebat. Aku ingin menjelaskan sesuatu. Raka, dia bukan pria seperti yang ibu pikirkan. Dia punya prinsip hidup yang kuat, bahkan sampai-sampai dia menyerahkan semua hartanya untuk membantu orang lain. Bu Ratna tertawa sinis. Menyerahkan harta? Untuk apa? Agar dia terlihat baik di mata orang. Tidak, Bu, jawab Nisa tegas. Dia melakukannya karena dia percaya bahwa uang tidak akan membuat seseorang bahagia. Dan sekarang, dia hidup dengan damai di desa kecil, membantu anak-anak belajar dan membangun komunitas yang lebih baik. Aku bangga padanya. Pak Herman, ayah Nisa, yang mendengarkan percakapan itu, akhirnya angkat bicara. Jika dia benar-benar melakukan semua itu, mungkin kita salah menilainya, Ratna. Pria seperti itu jarang ada di dunia ini. Bu Ratna terdiam, meskipun wajahnya masih menunjukkan keraguan. Namun, Nisa bisa melihat sedikit perubahan dalam sikap ibunya. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bahagia sekarang, tambah Nisa, suaranya penuh keyakinan. Dan jika kalian tidak bisa menerimanya, aku siap untuk melanjutkan hidupku tanpa restu kalian. Bu Ratna akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, kalau itu yang membuatmu bahagia maka kami tidak akan menghalangimu lagi. Setelah rekonsiliasi dengan keluarganya, Nisa kembali ke desa Sukamaju dengan hati yang lebih ringan. Ia memutuskan untuk tinggal secara permanen di sana, membantu Raka membangun kehidupan baru yang lebih bermakna. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan masa depan. Mereka memperluas kebun sayur menjadi usaha kecil-kecilan yang memberdayakan penduduk desa. Mereka juga mendirikan perpustakaan mini untuk anak-anak desa, menggunakan sumbangan buku-buku dari teman-teman Raka di kota. Pada suatu sore, saat mereka duduk di halaman depan rumah sambil menikmati teh hangat, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Nisa, katanya pelan, aku tidak pernah berharap bisa memulai lagi denganmu. Tapi sekarang, aku ingin memastikan bahwa kita tidak akan pernah terpisah lagi. Di dalam kotak itu, terdapat sepasang cincin sederhana, bukan emas atau berlian, tapi cincin kayu yang dipahat dengan indah oleh pengrajin lokal. Apakah kamu mau memulai lagi denganku, Nisa? Kali ini, tanpa rahasia, tanpa tekanan, hanya kita berdua dan prinsip hidup yang kita yakini bersama, tanya Raka, suaranya penuh harapan. Nisa tersenyum lebar, lalu mengangguk mantap.
Ya, Raka. Aku mau. Mereka saling memasangkan cincin itu di jari masing-masing, disaksikan oleh anak-anak desa yang tertawa riang di kejauhan. Cerita ditutup dengan Raka dan Nisa yang duduk berdampingan di halaman rumah kecil mereka di desa Sukamaju. Matahari terbit perlahan, menyelimuti mereka dengan cahaya hangat yang menjanjikan harapan baru. Di latar belakang, terdengar suara anak-anak desa bernyanyi dengan riang, sementara angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun hijau. Raka bergumam pelan, aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari hal-hal sederhana seperti ini. Nisa tersenyum, lalu menjawab, karena kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita membaginya dengan orang-orang yang kita cintai. Angin pagi berhembus pelan, membawa daun-daun gugur ke tanah. Bagi Raka dan Nisa, ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh makna, cinta, dan kedamaian.